Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carmila dari kelas 231B dengan NIM 2309308110057. Di sini saya akan membuat tugas proyek yang berjudul Pancasila dan Filsafat guna untuk memenuhi pengganti UAS yang diberikan oleh dosen pengaku yaitu Pak Mulawarman Munsyir. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk pada materi. Tapi sebelum itu, tujuan saya untuk mempresentasikan materi Pancasila dan filsafat ini yaitu guna untuk yang pertama yaitu untuk mengetahui pengertian dari Pancasila dan filsafat. Yang kedua yaitu untuk mengetahui dan memahami pengertian dari Pancasila sebagai suatu filsafat. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui objek dari filsafat Pancasila. Yang keempat untuk mengetahui dan memahami Pancasila melalui pendekatan dasar ontologis, epistemologis, serta aksikologis. Yang terakhir yaitu untuk mengetahui hakikat dari Pancasila. Baik, langsung saja kita masuk pada materi pertama. Yang pertama yaitu pengertian Pancasila bagian A. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari Sanskerta dari India, bahasa kata Brahmana. Adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta, perkataan Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal yaitu panca artinya 5, shila vokal i pendek artinya batu sendi, alas atau dasar. Sila vokal I panjang artinya peraturan, tingkah laku yang baik, yang penting atau senonoh. Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia terutama bahasa Jawa diartikan susila yang memiliki hubungan dengan moralitas. Secara historis, proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama, Dr. Rajiman Widyodiningrat mengajukan suatu masalah khususnya akan dibahas pada sidang tersebut. Sedangkan secara terminologis, Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu telah melahirkan negara Republik Indonesia untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana lazimnya negara-negara yang merdeka. Maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI segera mengadakan sidang. Yang kedua yaitu pengertian filsafat. Filsafat adalah suatu kebijaksanaan hidup atau filosofia untuk memberikan suatu pandangan hidup yang menyeluruh berdasarkan refleksi atau atas pengalaman hidup maupun pengalaman ilmiah. Filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan karena memiliki logika, metode, dan sistem. Pengetahuan karena memiliki logika, metode, dan sistem, namun filsafat berbeda dari ilmu-ilmu pengetahuan kehidupan lainnya. Oleh karena memiliki objek tersendiri yang sangat luas. Sebagai contoh, dalam ilmu psikologis mempelajari tingkah laku kehidupan manusia, namun mempelajari tingkah laku kehidupan manusia dalam ilmu filsafat tidak terbatas pada salah satu bidang kehidupan saja, melainkan memberikan suatu pandangan hidup yang menyeluruh yaitu tentang hakiki hidup yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu Pancasila merupakan suatu filsafat. Menurut Ruslan Abdul Ghani, Pancasila adalah filsafat negara yang lahir sebagai ideologi kolektif atau cita-cita bersama seluruh bangsa Indonesia. Menurut Noto Nagoro, filsafat Pancasila ini memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakikat Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis yang rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila merupakan suatu filsafat
Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh The Founding Fathers Indonesia, yang dituangkan dalam suatu sistem Abdul Ghani 1998. Pengertian filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai kenyataan, dianggap sebagai norma-norma dan nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan keadilan bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu objek filsafat Pancasila atau objek material. Objek material adalah objek yang secara wujudnya dapat dijadikan bahan telahan dalam berpikir. Sedangkan objek formal adalah objek yang menyangkut sudut pandang dalam melihat objek material tertentu. Menurut Endang Saifuddin Ansori 1981, objek material filsafat adalah sarwa yang ada atau segala sesuatu yang terwujud. Pada garis besarnya dapat dibagi atas 3 persoalan pokok, yaitu yang pertama hakikat Tuhan, yang kedua hakikat alam, yang ketiga dan yang terakhir hakikat manusia. Filsafat ialah usaha mencari ketenangan secara radikal terhadap objek material. Filsafat dengan demikian, objek material filsafat mengacu pada suatu substansi yang ada dan mungkin ada yang dapat dipikirkan oleh manusia. Sedangkan objek formal, filsafat menggambarkan tentang cara dan sifat berpikir terhadap objek material tersebut. Dengan kata lain, objek formal filsafat mengacu pada suatu pandangan yang digunakan dalam memikirkan objek material filsafat. Baik, selanjutnya yaitu Pancasila melalui pendekatan secara ontologis. Manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas kodrat raga dan jiwa, jasmani dan rohani. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan inilah, maka secara hierarkis sila pertama ketuhanan yang Maha Esa mendasari dan menjiwai keempat sila-sila Pancasila yang lainnya atau Notanogoro 1975. Pendekatan dasar epistemologis. Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologis. Pancasila sebagai suatu ideologi bersumber pada nilai-nilai dasarnya, yaitu filsafat Pancasila. Terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologis. Yang pertama tentang sumber pengetahuan manusia. Kedua tentang teori kebenaran pengetahuan manusia. Ketiga tentang watak pengetahuan manusia. Adapun potensi atau daya untuk merespon pengetahuan atau dengan lain perkataan transformasi pengetahuan terdapat tingkatkan sebagai berikut: demonstrasi, imajinasi, asosiasi, analogi, refleksi, intuisi, inspirasi, dan ilham atau Notanogoro tanpa tahun. Pendekatan dasar aksiologi. Aksiologi adalah istilah yang berasal dari kata Yunani, yaitu aksios yang berarti sesuai atau wajar, sedangkan logos yang berarti ilmu. Aksiologi dipahami sebagai teori nilai. Jujun S. Suryasumanti mengartikan aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Menurut Johan Sindair, dalam lingkup kajian filsafat, nilai merujuk pada pemikiran atau sistem seperti politik, sosial, dan agama. Sedangkan nilai itu sendiri adalah sesuatu yang berharga yang didiamkan oleh setiap insan. Aksiologi adalah ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Selanjutnya yaitu hakikat Pancasila.
Kata hakikat dapat didefinisikan sebagai suatu inti yang terdalam dari segala sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur tertentu yang mewujudkan sesuatu tersebut sehingga terpisah dengan sesuatu lain dan bersifat mutlak. Contohnya, pada hakikat air yang tersusun atas dua unsur mutlak, yaitu hidrogen dan oksigen. Kebersatuan kedua unsur tersebut bersifat mutlak untuk membentuk air. Artinya, kedua unsur tersebut secara bersama-sama menyusun air sehingga terpisah dari benda yang lainnya. Misalnya batu, kayu, dan lain sebagainya. Adapun tiga hakikat Pancasila, yaitu yang pertama hakikat abstrak. Hakikat abstrak yang disebut sebagai hakikat jenis atau hakikat umum yang mengandung unsur-unsur yang sama, tetap dan tidak berubah. Yang kedua yaitu hakikat pribadi. Sebagai hakikat yang memiliki sifat khusus, hakikat pribadi Pancasila menunjuk pada ciri-ciri khusus sila-sila Pancasila yang ada pada bangsa Indonesia, yaitu sifat istiadat, nilai-nilai agama, nilai-nilai kebudayaan, adat dan karakter yang melekat dan bangsa Indonesia sehingga membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya. Yang terakhir yaitu hakikat konkret yang bersifat Pancasila nyata sebagaimana dalam kenyataannya. Hakikat konkret Pancasila terletak pada fungsi Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Baik, adapun kesimpulan dari materi ini yaitu dari apa yang telah saya jelaskan tadi di atas, Pancasila merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena dalam masing-masing sila tidak bisa ditukar tempat atau dipindah bagi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia, dan filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan karena memiliki logika, metode, dan sistem. Pancasila dikatakan sebagai filsafat dikarenakan Pancasila merupakan hasil renungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita, yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat, di mana Pancasila memiliki hakikatnya tersendiri, yang terbagi menjadi 5 sesuai dengan kelima sila-silanya tersebut. Adapun yang mendasar, Pancasila adalah dasar ontologis atau hakikat manusia, dasar epistemologis atau pengetahuan, dan dasar aksiologis atau pengalaman nilai-nilainya. Saran yang dapat dipetik dari materi ini adalah agar seluruh masyarakat mengetahui seberapa penting Pancasila dan dapat mengamalkan nilai-nilai sila dari Pancasila dengan baik dan benar, serta tidak melecehkan arti penting Pancasila. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.